remaja yang Tuhan kasihi, shalom buat seluruh guru-guru KAKR yang Tuhan percaya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan remaja KBKP yang terkasih. Pada kesempatan ini saudara-saudara, kita tentu akan kembali diingatkan bagaimana firman ini mengarahkan dan menguatkan seluruh remaja GBKP agar anak-anak remaja dimanapun berada dikuatkan dan diubahkan oleh kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar melalui lawatan firman ini kita dikuatkan dan dimampukan dalam memahami dan menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami. Izinkan kami kembali menyampaikan firman ini agar berguna di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi dan Engkau cintai dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi dan berikan roh-Mu menyala-nyala dan berkuasa atas kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai bacaan dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kami akan bacakan firman ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini sebagai bacaan menambah sebagai bahan Alkitab dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 dengan tema bertobatlah. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Di dalam menyampaikan firman ini, bagaimana kabar pertobatan itu satu hal yang penting untuk kita imani dan kita terima di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara-saudaraku, anak-anak remaja sekarang ini, dimanapun mereka berada, banyak sekali ancaman yang bisa mengguncang kehidupan mereka, sehingga anak-anak remaja terbuka peluang bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, di renungan kita di minggu ini, di renungan remaja pada hari ini, agar senantiasa melalui lawatan Tuhan, anak-anak remaja dimampukan untuk memahami dan menunjukkan sikap hidup yang lebih baik lagi yang harus mereka terima sebagai kekuatan yang mengingatkan mereka dan membentengi kehidupan mereka agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, satu hal yang diingatkan kepada setiap orang, kepada orang-orang Yahudi, kehidupan di dalam Tuhan itu harus betul-betul secara totalitas mengubah sikap dan perilaku kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang sangat gemar sekali mencari pujian orang lain. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian adanya. Biarlah kehidupan kita dicemoohkan oleh orang lain, tapi Tuhan menerima kita sebagai anak-anak yang baik dan memiliki perilaku yang baik di mata Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman ini dari kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8 diingatkan kembali bagaimana Yohanes membukakan jalan bagi setiap orang percaya agar ketika mereka dipersiapkan menjadi pribadi yang bertobat, yang meninggalkan segala perilaku yang tidak baik dan kembali bahkan berbalik kepada Tuhan dengan perbuatan baik, ini adalah tugas seruan yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes mempersiapkan setiap pribadi untuk dapat membenahi diri mereka, untuk dapat menunjukkan sikap yang baik di mata Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Salah satunya adalah meninggalkan segala bentuk kejahatan untuk mengubah sikap kepada kehidupan yang baik di mata Tuhan.
Kalau kita melihat bagaimana remaja-remaja kita yang ada di GBKP ini, remaja-remaja yang Tuhan cintai, banyak sekali memiliki peluang untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Contohnya, kita melihat bagaimana bahaya-bahaya di era digitalisasi ini yang dapat menghancurkan generasi muda kita. Remaja pemilik gereja itu sendiri, bagaimana mereka diingatkan, diarahkan, bahkan diajar agar melalui firman Tuhan ini, remaja GBKP menunjukkan satu komitmen yang pasti bersama Tuhan. Mereka harus bisa memilah-milah. Mereka harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka harus diingatkan bagaimana ketika masa depan mereka akan rusak kalau mereka tetap berteman dan selalu bernegosiasi dengan hal-hal duniawi. Melalui firman ini seperti apa yang diserukan oleh Yohanes. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki. Anak-anak Tuhan itu memiliki tujuan yang jelas, yang pasti bersama Tuhan, yaitu bagaimana mereka dipersiapkan dan diingatkan melalui firman ini. Mereka harus membenahi diri sejak dari sekarang. Mereka harus tahu bagaimana pengikut Kristus itu harus memiliki karakter sama seperti anak Tuhan di dalam hidupnya. Memiliki karakter yang baik, memiliki spiritualitas yang baik. Mereka harus bisa mengimani apa yang mereka percaya kepada Tuhan dengan sikap dan perbuatannya dan lain sebagainya. Jangan selalu menganggap enteng akan teguran firman Tuhan. Itu satu hal yang penting kita sampaikan kepada anak-anak remaja. Dan selanjutnya kalau kita bandingkan dengan bacaan kita 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, bagaimana diingatkan dalam perikop kita, yaitu tentang kehidupan kita. Siapakah yang bisa mengaku bahwa dia tidak memiliki dosa? Tentunya sebagai manusia kita mengaku di mata Tuhan, di hadapan Tuhan juga, bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh penguatan dari Tuhan. Kita butuh bagaimana kita diangkat dari kehidupan dosa yang mengikat kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Oleh karena itu, satu hal yang diingatkan melalui bacaan kita adalah jangan seorang pun menganggap kita suci dan benar di mata Tuhan. Dan jangan sempat di antara kita bahwa kita mengaku bahwa kita tidak ada dosa kita. Kita orang yang tidak memiliki cacat celah. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Kita tidak boleh menipu diri kita sendiri, dan tidak boleh memberikan pengajaran melalui penipuan, dan kita tidak boleh membuat firman itu menjadi tidak berkuasa. Dan yang penting yang kita lakukan adalah kita harus mengaku dosa. Orang yang mengaku dosa menuju jalan pertobatan akan kita jalani dalam pimpinan Tuhan. Orang yang mengaku dosa berarti dia akan diampuni oleh Tuhan. Orang yang mau berbalik ke jalan yang benar, dia akan menerima kesempatan untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Hai remaja-remaja yang Tuhan cintai, kiranya remaja-remaja yang Tuhan kasihi dimanapun berada, melalui firman Tuhan di renungan minggu ini, bertobatlah. Hai remaja, jangan biarkan dirimu dinodai oleh kekotoran duniawi. Jangan berikan kesempatan kepada dirimu dengan ajaran dan bujuk rayuan yang dunia berikan. Era digitalisasi pada saat ini sangat kejam dan sangat kotor kalau kita tidak bisa memilah-milah dan bisa membagi waktu dan memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita mungkin bisa terjerumus. Tapi mintalah hikmat surgawi yang turun atas diri kita setiap pribadi, agar kita dimampukan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Zaman ini tidak selamanya menolong kita, tapi zaman ini besar peluangnya untuk menjerumuskan kita. Tapi anak-anak Tuhan akan selalu terkendalikan hidupnya jika mereka selalu meminta kekuatan dan memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Hai remaja, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Hai remaja,
kuatkan imanmu, tunjukkan prestasi yang baik di mata Tuhan. Tandanya anak remaja, anak yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Lakukanlah sikap dan perbuatan pertobatan, karena Tuhan akan datang, karena Tuhan akan menghakimi dunia, karena Tuhan melihat segala perbuatan dan apapun yang kita lakukan. Di mata Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Lakukan yang baik, tunjukkan yang lebih baik di mata Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, agar senantiasa firman ini menguatkan anak-anak remaja. Mereka dimampukan untuk dapat melawan godaan zaman, sehingga anak remaja yang Tuhan cintai, mereka dipersiapkan dan diingatkan dalam kehidupan mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan, bukan milik dunia ini, tapi milik Tuhan yang selalu harus diingatkan dan diajar untuk dapat hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya setiap orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menabur firman ini di remaja yang Tuhan cintai, diberikan hikmat dan kemampuan untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin.